Presiden AS Donald Trump mengeklaim akan segera berhasil meyakinkan Arab Saudi untuk mengakui Israel sebelum akhir tahun 2025. Namun putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, MBS, tampaknya punya rencana rahasia yang berbeda. Alih-alih fokus pada pengakuan Israel, MBS sedang mengejar kesepakatan dengan Amerika untuk mendapatkan teknologi nuklir sipil dan perjanjian pertahanan. Strategi ini memungkinkan Arab Saudi memperkuat posisi tanpa harus mengakui Israel secara resmi. Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah berhasil membantu menghentikan pertempuran di Gaza, Trump mengumumkan ia yakin bisa mencapai keberhasilan besar lain, yaitu meyakinkan Arab Saudi untuk mengakui Israel secara resmi. Dalam wawancaranya pada 15 Oktober 2025, Trump mengatakan ia yakin sudah sangat dekat dengan kesepakatan di mana Arab Saudi akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Trump pun memperkirakan hal itu akan terjadi sebelum akhir tahun. Ia juga mengatakan dalam wawancara dengan Fox Business bahwa selama perang masih berlangsung, hubungan itu tidak mungkin terjadi. Dengan adanya gencatan senjata saat ini, ia yakin proses itu akan berlangsung. Akan tetapi, harapan Trump kemungkinan tidak akan tercapai. Melansir The New York Times, putra mahkota Arab Saudi MBS yang akan mengunjungi AS untuk pertama kalinya dalam 7 tahun memiliki prioritas berbeda dan lebih penting. Salah satu agenda utama kunjungan kenegaraan MBS yang direncanakan pada pertengahan November 2025 adalah menandatangani perjanjian pertahanan bersama antara Arab Saudi dan AS. Hal ini dibeberkan oleh pejabat Amerika dan sumber lain yang mengetahui rencana tersebut. Perjanjian itu dikabarkan akan mirip dengan kesepakatan keamanan yang sudah ada antara AS dan Qatar. Para pejabat yang berbicara secara anonim menjelaskan pembicaraan ini masih sangat rahasia. Selain itu, Arab Saudi juga ingin membeli pesawat tempur canggih F-35 yang dibuat Amerika untuk memperkuat angkatan udaranya. Arab Saudi juga disebut bersemangat untuk melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan mereka mendapatkan teknologi nuklir untuk keperluan sipil. Mendapatkan kesepakatan tentang teknologi nuklir dan pertahanan ini akan menjadi keberhasilan besar bagi MBS, walaupun mungkin kesepakatan tersebut tidak akan diratifikasi oleh Kongres AS seperti yang sebelumnya diminta. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah membahas kedua hal tersebut dengan MBS. Namun, mereka menekankan agar Arab Saudi terlebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Israel. Pembicaraan ini pun terhenti saat perang pecah di Gaza dan saat kemarahan publik di Timur Tengah terhadap Israel meningkat. Meski demikian, Trump tetap berusaha keras untuk mewujudkan rencana tersebut. Menurut para ahli, bagi MBS, menjalin hubungan resmi dengan Israel adalah tujuan yang sangat panjang dan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun. Seorang komentator Saudi, Ali Shihabi, menilai menjalin hubungan resmi antara Arab Saudi dan Israel tampaknya hampir tidak mungkin terjadi sebelum akhir tahun 2025, kecuali ada perubahan besar dan tidak terduga di Israel. MBS sendiri berkata hubungan baik dengan Israel hanya bisa terjadi jika Israel melakukan langkah besar yang tidak bisa dibatalkan untuk membantu membentuk negara Palestina. Menurut Shihabi, kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel dianggap satu-satunya alat penting yang tersisa bagi negara Arab untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Arab Saudi ingin menggunakan hubungan itu untuk menyelesaikan masalah Palestina sekaligus menjaga stabilitas regional yang telah lama sulit dicapai. Namun hal ini sangat sulit terjadi karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama partai sayap kanan yang mendukungnya menolak pembentukan negara Palestina. Bagi warga Israel yang trauma akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi pemicu perang di Gaza juga setuju dengan pandangan ini. Bagi mereka, hubungan dengan Arab Saudi tidak lebih penting dibandingkan menjamin tidak ada negara Palestina. Sementara seorang dosen sejarah di Universitas Kuwait, Badr Al-Saif, mengatakan ketika Trump membuat pernyataan tentang perubahan cepat antara Arab Saudi dan Israel, hal itu mengingatkannya pada seorang pelatih motivasi yang mencoba mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Ia menambahkan, solusi nyata hanya bisa terjadi jika akar masalah konflik Israel-Palestina diatasi dengan benar. Sikap masyarakat Saudi juga menjadi faktor penting.
Survei yang dilakukan pada akhir 2023 menunjukkan sebagian besar warga Saudi menolak ada hubungan dengan Israel. Walau MBS memimpin kerajaan dengan cara yang lebih otoriter, ia dinilai tetap harus mempertimbangkan opini publik dalam mengambil keputusan penting. Pertemuan investasi tahunan Pangeran MBS di Riyadh baru-baru ini menjadi gambaran jelas tentang prioritasnya. Forum tersebut diketahui membahas sekitar 12 diskusi panel yang fokus pada kecerdasan buatan. Sejumlah pejabat Saudi juga membahas berbagai mega proyek dan strategi baru untuk dana kekayaan negara. Namun hampir tidak ada pembahasan mengenai investasi atau pembangunan kembali Gaza yang sebelumnya diharapkan menjadi inisiatif Arab Saudi dan negara Teluk lain. Satu-satunya pernyataan tentang normalisasi dengan Israel datang dari mantan wakil penasihat keamanan nasional Trump, Dina Powell, yang memuji Abraham Accords, kesepakatan tahun 2020 yang membuat Uni Emirat Arab dan Bahrain menjalin hubungan dengan Israel. Selama bertahun-tahun, Trump berharap Arab Saudi dapat bergabung dalam kesepakatan tersebut. Tetapi Arab Saudi berulang kali menyatakan partisipasi negara Palestina harus menjadi syarat utama agar kesepakatan semacam itu bisa terjadi. Meski begitu, para pengamat menilai normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel tidak sepenuhnya mustahil. Selama negara-negara Teluk dapat menjaga hubungan baik dengan AS dan Israel, normalisasi selalu menjadi pilihan yang mungkin terjadi. Trump yakin Arab Saudi akan mengakui Israel pada 2025, tapi pemimpin Arab Saudi lebih fokus ke kerjasama pertahanan dan teknologi nuklir dengan Amerika. Hubungan resmi dengan Israel dinilai hanya akan terjadi jika ada kemajuan soal negara Palestina yang saat ini masih sulit. Sementara pemerintah AS meminta Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel dulu sebelum membuat kerjasama lain. Apakah Arab Saudi akan mencapai tujuannya tanpa harus mengakui Israel? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.